Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya? Harus selalu sehat. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4 subtema kedua ini. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi di dalam pembelajaran kelima ini. Di antaranya, kita akan mengetahui apa saja yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah kita. Kemudian, kita juga akan melihat apa saja pola lantai yang biasa digunakan dalam berbagai macam tarian. Dan yang terakhir, kembali kita akan membuat dan nanti pada akhirnya kalian akan membacakan pantun yang kalian buat tersebut. Baik, kita langsung lihat yang pertama. Apa saja sebenarnya yang bisa mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah kita? Faktor-faktornya apa saja? Yang pertama, tentunya pola hidup atau gaya hidup. Ya, ini adalah pilihan. Gaya hidup ini bisa kita ciptakan semau kita atau kita atur sedemikian supaya bisa mendukung sistem kehidupan kita lebih baik. Nah, maksudnya bagaimana? Gaya hidup seseorang itu bisa menentukan baik tidaknya kualitas hidup seseorang itu. Misalnya, jika seseorang itu sering sekali atau rajin mengkonsumsi makanan-makanan berlemak yang secara berlebihan, tidur larut malam hampir setiap hari, jarang berolahraga, maka gaya hidup yang seperti itu bisa menyebabkan beberapa macam gangguan, terutama gangguan peredaran darah. Nah, kita tahu makanan-makanan yang berlemak itu bisa menyumbat saluran pembuluh darah kita. Ya, saluran pembuluh darah kita jadi mampet. Akhirnya suplai oksigen ke tubuh jadi berkurang. Aliran darah tidak lancar, bisa menyebabkan gangguan-gangguan peredaran darah seperti stroke, ya, kemudian jantung koroner dan lain sebagainya. Ya, itu diakibatkan dari gaya hidup. Kemudian jarang berolahraga, tentu saja pembuluh darah yang jarang sekali di aktivitas fisik, nah itu akan lemah. Ya, tekanan jantungnya, denyut jantungnya juga akan berpengaruh. Maka dari itu, rajin berolahraga secara rutin dan teratur itu bisa membantu menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Ya. Itu contohnya, contoh yang berkaitan dengan gaya hidup. Kemudian berikutnya pola makan. Ya. Jenis makanan yang dimakannya apa? Kalian sering makan makanan enak, itu belum tentu sehat, ya. Kita sudah bahas itu di bagian pencernaan dulu. Nah, jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak, tadi sudah Bapak sampaikan, itu bisa menyebabkan selain stroke, kemudian jantung koroner, juga bisa menyebabkan obesitas. Apa itu obesitas? Ya, kelebihan cadangan lemak. Nanti akibatnya lagi lemaknya menumpuk di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah, dan bisa menyebabkan gangguan-gangguan peredaran darah yang tadi Bapak sebutkan. Ya, maka dari itu pola makan yang teratur dan pola makan makanan yang sehat itu akan sangat berpengaruh terhadap
sistem peredaran darah kita. Kemudian, faktor keturunan juga bisa menyebabkan gangguan peredaran darah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, seseorang yang menderita kelainan peredaran darah atau gangguan peredaran darah itu bisa diturunkan kepada anak turunannya. Contoh, ada orang tua kita atau nenek kita atau leluhur kita yang punya riwayat penyakit hemofili. Nah, tahu ya hemofili ya? Ya, penyakit hemofili itu akan mewariskan penyakit itu kepada anak cucunya, kepada keturunannya. Jadi kalaupun orang tua kita, ayah ibu kita tidak menderita atau tidak punya riwayat hemofili, tapi salah satu di antara leluhur kita ada yang pernah menderita hemofili, maka ada kemungkinan 50% anaknya itu menderita hemofili. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi diwariskan. Penyakit yang diwariskan. Ya, jadi nggak cuma harta kekayaan aja yang diwariskan, tapi penyakit juga bisa diwariskan. Ya, itu adalah salah satu contoh penyakit yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh faktor keturunan. Nah, itu adalah beberapa macam faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Ya, 3 ini dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Nanti banyak faktor-faktor lain. Ya. Kemudian pola tari. Ada berbagai macam jenis pola lantai dalam tarian. Apa itu pola lantai? Siapa yang pernah mendengarnya? Pola lantai dalam tarian itu adalah formasi. Bisa dikatakan itu formasi atau garis yang dilalui oleh para penari ketika mereka memperagakan gerakan-gerakan tariannya. Ada yang membuat formasi lingkaran, ya. Ada yang membuat formasi melengkung, entah itu ke depan atau ke belakang. Nah, buat apa pola lantai ini? Pola lantai ini bertujuan untuk memperindah pertunjukan tari. Jadi tarinya nggak monoton gitu aja formasinya dari awal sampai akhir. Kan ada beberapa tuh yang tariannya tuh harus melingkar, harus lurus, sejajar dan lain sebagainya. Di sini Bapak akan coba berikan beberapa jenis pola lantai yang sering dilakukan atau dipakai dalam beberapa jenis tarian. Dua sudah kita lihat, ada pola lingkaran dan juga pola melengkung. Ya. Kemudian ada lagi beberapa pola lantai lainnya, diantaranya ini pola yang lurus, garis lurus, entah itu lurus ke atas vertikal atau lurus horizontal, lurus ke samping. Ya. Pernah melihat tarian saman? Ya, para penarinya kan duduk rapi ke samping. Nah, ini sudah pola lantainya. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi pola diagonal ke samping. Meskipun itu penarinya cuma 3 orang, tapi kalau formasinya menyamping, nah itu formasi atau pola lantai diagonal. Ya. Samping kanan, samping kiri, atas bawah, yang penting menyamping. Itu pola lantai diagonal. Kemudian ada lagi pola lantai zigzag. Zigzag kalian zigzag. Zigzag itu apa? Belok-belok, patah-patah, kayak huruf Z. Ya. Pola lantai zigzag, selang-seling. Nah, itu adalah beberapa pola lantai yang banyak digunakan dalam jenis-jenis tarian. Nah, kemudian tariannya apa saja yang menggunakan pola lantai ini? Nah, kalian boleh cari di literatur lainnya.
tadi udah Bapak kasih contoh satu, tarik saman pola lantainya horizontal atau lurus ke samping ya. Silakan kalian cari lagi jenis-jenis tarian yang menggunakan pola lantai tertentu. Kemudian kembali kita bicara tentang pantun. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan ulas lagi sedikit tentang bagaimana sih cara membuat pantun itu. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Nah, apa tema pantun yang ingin kita pakai? Apakah tema jenaka? Apakah tema pendidikan? Apakah tema dan lain sebagainya? Ya. Kemudian setelah kita memiliki tema, kemudian kita tentukan jenisnya. Ya, kita tentukan jenisnya. Masih ingat kan jenis-jenis pantun? Pantun anak-anak, pantun jenaka, pantun kateki, nasihat, remaja, dan lain-lain. Ya, ini berkaitan. Setelah kalian menentukan tema, kemudian tentukan jenisnya. Dan terakhir tentukan isi dan sampirannya. Nah, supaya lebih mudah, isi dulu yang dibuat. Isinya dulu, pesannya dulu, ya. Baru setelah isinya jadi, membuat sampirannya. Itu cara mudahnya seperti itu. Ya. Tapi Bapak yakin kalian sudah cukup mahir dalam membuat pantun, ya. Karena banyak contoh-contohnya di internet, banyak contohnya. Tinggal kalian bagaimana membuat pantun hasil karya sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Oke, baik anak-anak, itu 3 materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, seperti biasa, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Bapak ingin minta kalian pertama, jelaskan kembali maksud dari faktor keturunan dapat mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Tadi Bapak sudah jelaskan, maksudnya faktor keturunan itu seperti apa sih? Yang bagaimana? Nah, kok bisa keturunan mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah? Nah, jadi tidak hanya harta yang diwariskan, tapi penyakit peredaran darah juga bisa diwariskan. Silakan kalian jelaskan dengan bahasa kalian masing-masing. Kemudian tentang pola lantai. Nah, tadi Bapak sudah berikan satu contoh tarian dengan pola lantai lurus atau horizontal. Silakan kalian cari lagi tarian-tarian lainnya dan pola lantainya apa. Ya, baik. Berikutnya. Nah, untuk yang pantun ini silakan kalian lengkapi pantun yang ada di halaman 43 sampai 44 buku pena kalian. Ya, mudah. Di situ ada yang sampirannya sudah siap, nah kalian tambahkan isinya. Ada yang isinya sudah siap, kalian buat sampirannya. Ya. Nah, setelah itu selesai, baru nanti kalian belajar membuat pantun dengan bahasa kalian sendiri. Baik, anak-anakku, Bapak rasa cukup untuk pengantar materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.